Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto sebagai pemimpin acara pada malam hari ini, yaitu presentasi tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi oleh kelompok 4. Oke, saya mulai dari sekarang. Silakan untuk kelompok 4 berpresentasi, dimulai dari kelompok 4 sekarang. Monggo. Terima kasih waktunya dari moderator. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi, baik pria maupun wanita. Yang beranggotakan kami, Musalman Alfarisi, Sirojudin, Suwarno, Dika Vandela Permatasari, Deviana Siska Nugraheni, Septiani, dan Nona Carolina Latuheru. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada pria. Anatomi sistem reproduksi pada pria terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang fungsinya, yaitu epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, glandula prostatica, dan glandula bulbouretralis. Genitalia eksternal. Yang pertama ada penis. Secara anatomi, organ penis dibagi menjadi dua, yaitu pars occulta dan pars libera. Pars occulta, yang disebut juga radix penis atau pars fixa, adalah bagian penis yang tidak bergerak. Terletak dalam spatium parinea superficialis. Pars occulta merupakan jaringan erektil. Pars occulta terdiri dari crus penis dan bulbus penis. Crus penis melekat pada bagian kaudal sebelah dalam dari ramus inferior osis ischi ventral dari tuber ischiadum. Jadi, masing-masing crus penis ini ia tertutupi oleh musculus ischiocavernosus dan selanjutnya kaudal dari symphysis pubis. Kedua crus penis tersebut bergabung sebagai corpora cavernosa penis. Sedangkan bulbus penis terletak antara kedua crus penis dalam spatium parinea superficialis. Fascies superior melekat pada fascia diafragma urogenital inferior. Sedangkan fascies lateralis dan inferior ia tertutup oleh musculus bulbocarvenosus. Ke arah kaudal berubah menjadi corpus spongosum penis yang juga ikut membentuk corpus penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum ini merupakan kantung yang terdiri dari jaringan kutis dan subkutis yang terletak dorsal dari penis dan kaudal dari symphysis pubis. Skrotum juga terbagi atas dua bagian ya, dari luar oleh rapes skrota dan dari dalam oleh septum skrotum skrota. Masing-masing skrotum membungkus testis, epididymis, dan sebagai funiculus spermaticus. Jadi skrotum sinistra ia lebih rendah daripada dextra. Lapisan skrotum terdiri atas lapisan kutis dan juga lapisan subkutis. Lapisan kutis merupakan lapisan kulit yang sangat tipis, mengandung pigmen lebih banyak daripada kulit sekitarnya, sehingga warnanya lebih gelap ya. Terdapat sedikit rambut tetapi memiliki kelenjar sebasea dan kelenjar keringat yang lebih banyak. Yang kedua adalah lapisan subkutis, disebut juga tunika dartos. Lapisan ini terdiri atas serabut-serabut otot polos dan tidak didapatkan jaringan lemak. Lapisan subkutis ia melekat erat pada jaringan kutis superficial dan merupakan lanjutan dari fascia superficialis dan fascia penis superficialis. Lalu genitalia internal. Yang pertama ada testis. Ini merupakan organ berbentuk ovoid dengan jumlah 2 buah. Biasanya testis sebelah kiri lebih berat dan lebih besar daripada yang kanan.
Testis terletak di dalam skrotum dan dibungkus oleh tunika albuginea. Beratnya kisaran 10 hingga 14 gram. Panjangnya sekitar 4 cm. Diameter anteroposterior kurang lebih 2,5 cm. Jadi testis merupakan kelenjar eksokrin atau sitogenik karena pada pria dewasa menghasilkan spermatozoa. Dan disebut juga kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon untuk pertumbuhan si genitalia eksternal tadi. Testis terbagi menjadi lobulus-lobulus kira-kira 200 sampai 400-an. Pada bagian dalam lobulus-lobulus tadi terletak jaringan parenkim yang membentuk tubuli seminiferi contorti. Pada waktu mencapai mediastinum testis, tubulus-tubulus ini berubah menjadi tubuli seminiferi recti. Jalannya kurang lebih 20 hingga 30 tubulus di mana mereka membentuk anyaman sehingga disebut red testis atau haleri. Yang kedua, epididymis. Epididymis ini merupakan organ yang berbentuk seperti huruf C. Terletak pada fascies posterior testis dan sedikit menutupi fascies lateralis. Epididymis terbagi menjadi 3, yaitu caput epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Caput epididymis merupakan bagian terbesar di bagian proksimal. Ia terletak pada bagian superior testis dan menggantung. Corpus epididymis melekat pada fascies posterior testis. Ia terpisah dari testis oleh suatu rongga yang disebut sinus epididymis atau bursa testicularis. Nah, celah ini dibatasi oleh epiorsium atau pars visceralis dari tunika vagianalis. Cauda epididymis merupakan bagian paling distal dan terkecil di mana ductus epididymis mulai membesar dan berubah jadi ductus deferens. Yang ketiga, ductus deferens merupakan lanjutan dari ductus epididymis. Yang keempat ada namanya vesicula seminalis. Nah, ini merupakan organ berbentuk kantong bergelembung-gelembung yang menghasilkan cairan seminal. Jumlahnya ada 2, di kiri dan kanan, serta posisinya tergantung isi vesika urinaria. Bila vesika urinaria penuh, maka posisinya lebih vertikal, sedangkan bila kosong lebih horizontal. Vesika seminalis terbungkus oleh jaringan ikat fibrosa dan muskular pada dinding dorsal vesika urinaria. Ya, lalu yang kelima ada ductus ejaculatorius. Ini merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius vesicula seminalis. Jadi menuju basis prostat yang akhirnya bermuara ke dalam colicus seminalis pada dinding posterior lumen uretra. Lalu yang keenam ada yang namanya glandula prostatica. Merupakan organ yang terdiri atas kelenjar-kelenjar tubuloalveolar terletak di dalam cavum pelvis subperitoneal dorsal symphysis pubis dilalui ureta pars prostatica. Bagian-bagian ini nih dari glandula prostatica adalah apex, basis fascies lateralis, fascies anterior, dan fascies posterior. Glandula prostatica merupakan 5 lobus, yaitu anterior, posterior, medius, dan 2 lateral. Dan akhirnya yang terakhir ada glandula bulboretralis, agak susah ya namanya. Nah, glandula bulboretralis berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Jadi letaknya di dalam otot sphincter uretra externum pada diafragma urogenital dan dorsal dari uretra pars membranacea. Fisiologi sistem reproduksi pada pria. 1. Genitalia externalis. A. Penis.
berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma kepada vagina wanita. B. Skrotum, berfungsi sebagai kantung kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan merupakan pengatur suhu testis. Yang kedua, genitalia internalis. A. Ada testis yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan mensekresi hormon testosteron. B. Epididymis yang berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis sebagai pematang motilitas dan fertilitas sperma, memekatkan, mengentalkan, menyimpan sperma. Yang C. Ductus deferens atau vas deferens berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatoris dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatoris dan uretra. D. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang mengeluarkan prostaglandin yang merangsang motilitas saluran reproduksi pria untuk membantu mengeluarkan sperma, menghasilkan sebagian besar cairan semen, menyediakan prosursor atau proses biologis untuk pembekuan semen. E. Ductus ejaculatorius yang berfungsi membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis prostat. Yang F. Glandula prostatica berfungsi mengeluarkan cairan basa yang menetralkan sekresi vagina yang asam, memicu pembekuan semen untuk menjaga sperma tetap berada dalam vagina pada saat penis dikeluarkan. G. Glandula bulboretralis atau glandula Cowper berfungsi mengeluarkan mukus untuk pelumasan. Hormon pada pria. A. Hormon testosteron dihasilkan oleh sel interstitial yang terletak antara tubulus seminiferus. Testosteron yang tidak terikat pada jaringan dengan cepat diubah oleh hati menjadi aldosteron dan dehidroepialdosteron. Fungsi testosteron adalah sebagai berikut. 1. Efek desensus atau penempatan testis. Hal ini menunjukkan bahwa testosteron merupakan hal yang penting untuk perkembangan seks pria selama kehidupan manusia dan merupakan faktor keturunan. 2. Perkembangan seks primer dan seks sekunder. Sekresi testosteron setelah pubertas menyebabkan penis, testis, dan 7 skrotum membesar sampai usia 20 tahun, serta mempengaruhi pertumbuhan sifat seksual sekunder pria mulai pada masa pubertas. B. Hormon gonadotropin. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan 2 macam hormon, yaitu lutein, hormon lutein, dan follicle stimulating hormone atau FSH. C. Hormon estrogen dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Hormon ini memungkinkan spermatogenesis untuk menyekresi protein pengikat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen, serta membawa keduanya ke dalam cairan lumer tubulus seminiferus untuk mematangkan sperma. D. Hormon pertumbuhan. Hormon ini merupakan untuk mengatur latar belakang fungsi metabolisme testis secara khusus dan untuk meningkatkan pembelahan awal spermatogenesis. 4. Pengaturan fungsi reproduksi. Pengaturan fungsi reproduksi dimulai dari pelepasan hormon gonadotropin atau GnRH oleh hipotalamus, lalu merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk menyekresi lutein hormon, hormon perangsang lutein hormon, dan follicle stimulating hormone.
Lutein hormon merupakan rangsangan utama untuk sekresi testosteron oleh testis dan follicle stimulating. Hormon yang diskresi akan merangsang spermatogenesis. Sekarang bagian spermatogenesis. Spermatogenesis berasal dari kata sperma dan genesis atau pembelahan. Pada spermatogenesis terjadi pembelahan secara mitosis dan meiosis. Spermatogenesis merupakan tahap atau fase-fase pendewasaan sperma di epididymis. Setiap satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sperma matang. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di epididymis, sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak di vas deferens. Berikut adalah tahap-tahap spermatogenesis. Yang pertama, spermatogonium. Spermatogonium merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2 N kromatid. Spermatosit primer. Spermatosit primer merupakan mitosis dari spermatogonium. Pada tahap ini tidak terjadi pembelahan. Spermatosit primer terbentuk dari 46 kromosom dan 4 N kromatid. Spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder merupakan meiosis dari spermatosit primer. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan 2 N kromatid. Spermatid. Spermatid merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua. Spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid. Sperma merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Pada tahap ini terjadi diferensiasi. Sperma terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid dan merupakan tahap sperma yang telah matang dan siap dikeluarkan. Sanksi dari vagina hymen, tuba uterina, uterus, dan ovarium. Mons pubis. Mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral symphysis dan daerah suprapubis. Sebagian besar mons pubis terdiri oleh lemak. Jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause. Setelah dewasa, mons pubis tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. Labia mayora. Labia mayora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis dan keduanya menutup rima pudendi. Permukaan dalamnya licin dan tidak mengandung rambut. Kedua labia mayora di bagian ventral menyatu dan terbentuk commissura anterior. Jika dilihat dari luar, labia mayora dilapisi oleh kulit yang mengandung banyak kelenjar lemak dan tertutup oleh rambut setelah pubertas. Labia minora. Labia minora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introitus vagina. Kedua labium minus membatasi suatu celah yang disebut sebagai vestibulum vagina. Labia minora ke arah dorsal berakhir dengan bergabung pada aspectus medialis labia minora dan di sini pada garis mereka berhubungan satu sama lain berupa lipatan transversal yang disebut
frenulum labi. Klitoris terletak dorsal dari komisura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Klitoris mempunyai 3 bagian, yaitu crura klitoris, corpus klitoris, dan glans klitoris. Glandula vestibularis mayor sering disebut juga kelenjar Bartolini, merupakan kelenjar yang berbentuk 11 bulat atau ovid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbus vestibule atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Glandula vestibularis minor mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina. Organ ini adalah daerah dengan peninggian di daerah median membuat terletak ventral dari symphysis pubis. Sebagian besar terisi oleh lemak. Setelah pubertas, kulit di atas tertutup rambut kasar. Vagina. Secara anatomi, vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Namun posisi ini berubah sesuai dengan isi vesika urinaria. Dinding ventral vagina yang ditembus serviks panjangnya 7,5 cm, sedangkan panjang dinding posterior kurang lebih 9 cm. Himen. Himen adalah lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Himen 12 tidak dapat robek, disebut himen imperforatus. Terdapat beberapa bentuk himen, di antaranya himen anular, himen septal, himen cribiformis, himen parvus. Tuba uterina. Tuba uterina atau tuba Pavlovi memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih 10 cm, dibagi atas 4 bagian, yaitu pars uterine tuba, isthmus tuba, ampullal tuba, dan infundibulum tuba. Uterus. Uterus merupakan organ berongga dengan dinding muskular tebal, terletak di dalam cavum pelvis minor, antara vesika urinaria dan rectum. Ovarium. Ukuran dan bentuk ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Bentuk ovarium sebelum ovulasi adalah ovoid dengan permukaan licin dan berwarna merah muda keabu-abuan. Setelah berkali-kali mengalami ovulasi, maka permukaan ovarium tidak rata atau licin karena banyak jaringan perut, dan warnanya berubah menjadi abu-abu. Pada dewasa muda, ovarium berbentuk ovoid pipih dengan panjang kurang lebih 4 cm, lebar kurang lebih 2 cm, tebal kurang lebih 1 cm, dan beratnya kurang lebih 7 gram. Posisi ovarium tergantung pada posisi uterus karena keduanya dihubungkan oleh ligamen-ligamen. Selanjutnya, fisiologi sistem reproduksi wanita. Yang pertama, dari genitalia externalis, ada glandula vestibularis mayor berfungsi melubrikasi bagian distal vagina. Yang kedua, ada glandula vestibularis minor berfungsi mengeluarkan lendir untuk melembabkan vestibulum vagina dan labium pudendi.
Selanjutnya ada genitalia internalis. Yang pertama vagina sebagai organ kopulasi atau jalan lahir dan menjadi ductus excretorius darah menstruasi. Selanjutnya tuba uterina berfungsi membawa ovum dari ovarium ke kavum uteri dan mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan dan tempat terjadinya fertilisasi. Selanjutnya, uterus sebagai tempat ovum yang telah dibuahi secara normal, tertanam dan tempat normal di mana organ selanjutnya tumbuh dan mendapat makanan sampai bayi lahir. Dan yang terakhir, ovarium sebagai organ eksokrin atau sitogenik dan endokrin. Disebut sebagai organ eksokrin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas, sedangkan disebut 14 sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, hormon pada wanita. Yang pertama, hormon estrogen. Estrogen mempengaruhi organ endokrin dengan menurunkan sekresi FSH, di mana pada beberapa keadaan akan menghambat sekresi LH, dan pada keadaan lain meningkatkan LH. Pengaruh terhadap organ seksual antara lain pada pembesaran ukuran tuba falopi, uterus, vagina, pengendapan lemak pada mons veneris pubis, dan labia, serta mengawali pertumbuhan mamai. Pengaruh lainnya adalah kelenjar mamai berkembang dan menghasilkan susu. Tubuh berkembang dengan cepat, tumbuh rambut pada pubis dan aksila, serta kulit menjadi lembut. Hormon progesteron dihasilkan perubahan siklik dalam serviks serta vagina. Progesteron berpengaruh sebagai antiestrogenik pada sel-sel miometrium. Efek progesteron terhadap tuba falopi adalah meningkatkan sekresi dan mukosa. Pada kelenjar mamai akan meningkatkan perkembangan lobulus dan alveolus kelenjar mamai, kelenjar elektrolit, serta peningkatan sekresi air dan natrium. Follicle stimulating hormone atau FSH. FSH dibentuk oleh lobus anterior kelenjar hipofisi. Pembentukan FSH ini akan berkurang pada pembentukan atau pemberian estrogen dalam jumlah yang cukup seperti pada kehamilan. Lutein hormon atau LH. LH bekerja sama dengan FSH untuk menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari follicle de Graaff. LH juga menyebabkan penimbunan substansi dari progesteron dalam sel granulosa. Prolaktin atau luteotropin hormon atau LTH. Berfungsi hormon ini adalah untuk memulai mempertahankan produksi progesteron dari korpus luteum. Ovulasi pada wanita mempunyai siklus seksual normal 28 hari sesudah terjadi menstruasi, tidak beberapa lama sebelum ovulasi. Dinding luar folikel yang menonjol akan membengkak dengan cepat dalam waktu 30 menit, kemudian cairan akan mulai mengalir dari folikel ke stigma. Sekitar 2 menit kemudian, folikel menjadi lebih kecil karena kehilangan cairan. Stigma akan robek cukup besar dan cairan yang lebih kental yang terdapat di bagian tengah folikel akan mengalami evaginasi keluar dan ke dalam abdomen. Cairan kental ini membawa ovum yang dikelilingi oleh beberapa ratus sel granulos kecil yang disebut corona radiata. Selanjutnya, proses menstruasi yang akan disampaikan oleh Saudara Suwarno. Saya persilahkan. Proses menstruasi dibagi ke dalam 4 fase, antara lain 1. Fase menstruasi. Jika terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, pada fase menstruasi, lapisan dinding rahim atau endometrium yang mengandung pembuluh darah
sel sendiri akan melalui vagina. Yang kedua, fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi, dimulai dan bisa berlangsung selama 4-6 hari. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri di perut bagian bawah dan punggung karena rahim berkontraksi untuk membantu meluluhkan endometrium. Yang kedua yaitu fase folikular. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau indung telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, indung endometrium juga akan menebal untuk menyambut sel telur yang diharapkan sudah dibuahi sperma. Fase folikular biasanya terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Durasi yang dihabiskan pada fase ini menentukan berapa lama siklus menstruasi seorang wanita berlangsung. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase ovulasi, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tuba falopi dan menuju ke rahim. Setelah ini, sel telur ini hanya akan bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi sperma, sel telur akan mati. Sebaliknya, jika sel telur dibuahi sperma, maka akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai masa subur wanita. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi. Yang terakhir adalah fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Di fase ini, korpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk menertebal lapisan dinding rahim. Fase ini juga dikenal sebagai fase premenstruasi yang umumnya ditandai dengan sejumlah gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah atau emosional. Proses menstruasi ini terus berputar dan berakhir ketika seorang wanita sudah memasuki masa menopause. Biasanya menopause terjadi pada wanita yang berusia 40 tahun atau ke atas. Yang terakhir adalah oogenesis. Oogenesis merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Waktu kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab dari kelompok lain. Monggo untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau sesuatu yang kurang paham kepada kelompok 4. Waktu dan tempat saya serahkan kepada teman-teman semua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana, perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya, faktor apa sajakah yang mempengaruhi perubahan posisi uterus? Terima kasih. Monggo silakan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan lagi kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adawiyah Musyafa, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Kenapa penyakit IMS lebih beresiko pada pasangan LGBT? Sekian, terima kasih. Ini dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi?
Monggo kelompok 3. Tadi dari kelompok Mbak Andin. Jadi bertanya atau tidak? Itu perwakilan dari kelompok 1, Andin. Oh, udah bertanya? Sudah tadi. Oke, saya lanjut. Saya Suprianto mewakili dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu apa saja penyakit yang bisa menyerang atau rentan kepada kesehatan reproduksi remaja. Ini sudah diterima semuanya pertanyaannya oleh kelompok 4. Sudah bisa diterima pertanyaannya? Baik, sudah bisa diterima. Saya cari jawabannya dulu kami. Oke, saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk mencari jawaban. Kalau sudah silakan konfirmasi ya. Saya tunggu. Monggo untuk diskusi kepada kelompoknya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan soal kenapa penyakit IMS lebih berisiko pada pasangan LGBT. Jawabannya adalah IMS atau sexuality transmitted disease adalah suatu gangguan atau penyakit yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak hubungan seksual. Penyakit IMS seperti HIV dan penyakit menular seksual sama-sama bisa ditularkan lewat hubungan seks tanpa alat kontrasepsi dan atau dengan pasangan yang bergonta-ganti. Ini berarti baik pasangan LGBT maupun heteroseksual atau beda jenis sama-sama memiliki resiko terserang HIV. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima dari kelompok 1? Bisa, terima kasih. Baik, saya dari kelompok 4 akan mewakili kelompok kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan posisi uterus. Perubahan posisi uterus atau rahim retrofleksi disebabkan oleh 1. Persalinan, yaitu posisi rahim bisa berubah karena pengaruh proses persalinan. Yang kedua, endometriosis atau pertumbuhan jaringan parut di dinding rahim yang terjadi pada kasus endometriosis bisa menyebabkan rahim terjebak pada posisi terbalik dan kesulitan kembali ke posisi yang seharusnya. Yang ketiga, penyakit radang panggul. Penyakit radang panggul yang tidak ditangani dengan baik bisa memicu kemunculan jaringan parut di lapisan dinding rahim dan menimbulkan efek seperti pada kasus endometriosis. Yang keempat, fibroid atau miom. Kemunculan miom di sekitar rahim bisa membuat posisi rahim terbalik, bentuknya tidak sempurna dan bermasalah. Dan yang terakhir, operasi panggul. Riwayat operasi panggul juga bisa menimbulkan jaringan parut sehingga menyebabkan posisi rahim terganggu. Apakah bisa diterima dari kelompok 2? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang apa saja penyakit yang bisa menyerang kesehatan reproduksi remaja. Infeksi menular seksual yang juga sering terjadi pada remaja adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. IMS akan lebih beresiko bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral, maupun anal. Jenis-jenis infeksi menular seksual atau IMS yang umumnya terjadi di Indonesia yaitu 1. Kencing nanah, 2. Sipilis, 3. AIDS, 4. Infeksi menular seksual atau IMS lain umumnya tidak terlalu berbahaya seperti ulkus mol yang disebabkan kuman hemophilus,
terjadi banyaknya benjolan merah dan sakit di sekitar kemaluan, limfogranuloma venerum yang disebabkan virus berupa benjolan kecil di sekitar kemaluan, mudah pecah, mudah menyebar kemana-mana. Dan yang terakhir, herpes genitalis, disebabkan oleh virus herpes berupa gelembung berair di sekitar kemaluan, mudah ditulari penyakit lain yang bisa menjadi berbahaya. Apakah bisa diterima dari kelompok 3? Bisa, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 karena sudah menyampaikan materi dan juga sudah menjawab pertanyaan dari kelompok atau audien lain. Dan presentasi pada hari ini kita akhiri cukup sampai di sini. Apabila saya banyak salah kata atau ucap, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.